Cintaku jauh di Komodo, hanya laut, hanya kekosongan. Dunia hanyalah laut dan langit yang dibatasi garis tipis melingkar, membentuk garis lingkaran yang tiada pernah berubah jaraknya. Meski perahuku melaju menembus angin yang bergaram, bibirku terasa asin dan rambutku menyerap garam. Tapi ku tahu cintaku belum akan berkarat bila tiba di pulau itu. Bagaimana cinta akan berkarat hanya karena jarak dari Labuan Bajo ke Komodo. Dan jika cinta ini belum juga berkarat setelah mengarungi berabad-abad jarak dari suatu masa ketika cinta pertama kali ada. Lagi pula, bagaimana cinta akan berkarat karena angin yang bergaram jika cinta memang bukan besi. Aku dan kekasihku diciptakan dari sepasang bayang-bayang di tembok yang tubuhnya sudah mati. Dan semenjak saat itu, kami menjadi semacam takdir ketika tiada suatu pun di dunia ini yang bisa memutuskan hubungan cinta kami. Barangkali itulah yang disebut dengan cinta abadi. Aku mengatakannya semacam takdir karena kami memang tidak terpisahkan. Tapi aku hanya berani mengatakannya semacam takdir. Dan bukan takdir itu sendiri. Karena sesungguhnya lah aku tidak akan bisa tahu apakah benar cinta kami yang barangkali abadi itu adalah takdir. Kami seperti tiba-tiba saja ada dan saling mencintai sepenuh hati. Tapi sungguh mati memang hanya seperti dan sekali lagi hanya seperti. Karena sesungguhnya lah hubungan cinta kami yang barangkali abadi adalah sesuatu yang diperjuangkan. Cinta yang abadi, kukira bukanlah suatu yang ditakdirkan. Cinta yang abadi adalah suatu yang diperjuangkan terus-menerus. Sehingga cinta itu tetap ada, tetap bertahan, tetap membara, tetap penuh pesona, tetap menggelisahkan, tetap misterius, dan tetap terus-menerus menimbulkan tanda tanya. Cintakah kau kepadaku? Cintakah kau kepadaku? Setiap kali kami mati dan dilahirkan kembali, kami selalu bisa saling mengenali dan mengusahakan segalanya untuk menyatu kembali. Kami memang diciptakan dari sepasang bayang-bayang, dan bayang-bayang bisa berkelebat menembus segala tabir. Namun, kami tidak pernah lahir kembali sebagai sepasang bayang-bayang yang bisa berkelebat seenak udelnya. Kami sering dilahirkan kembali sebagai manusia. Dan sebagai manusia, kami tidak bisa berkelebat seenak udel kami. Begitu juga bayang-bayang yang selalu mengikuti, menempel seperti ketan, lengket bagai benalu, barangkali menunggu kami mati dan menjadi pasangan baru.
Apabila kami berbeda kulit, kemudian berbeda kelas, kemudian berbeda kelas sosial, lantas berbeda agama pula. Betapa beratnya usaha kami menyatukan diri. Walaupun kami terbukti saling mencintai, terlalu banyak manusia merasa berhak untuk tidak setuju dan melarang hubungan kami. Apalagi jika kami lahir kembali masing-masing sebagai pasangan resmi orang lain. Nah, tiada seorang pun yang akan mengizinkan dirinya untuk memahami. Bahkan kami pun bisa bingung sendiri. Demikianlah cinta kami selalu diuji. Benarkah begitu kuat usaha kami untuk menyatu kembali? Ataukah cinta kami ini hanya cinta begitu-begitu saja yang terlalu mudah menyerah karena berbagai macam halangan yang sebenarnya bisa diatasi? Memang begitu banyak godaan kepada kesetiaan cinta kami. Bisa berwujud harta kekayaan, bisa berupa kursi kekuasaan, tapi yang paling berbahaya adalah pesona cinta itu sendiri. Cinta diuji oleh cinta. Seringkali ini sangat membingungkan, tetapi selalu bisa kami atasi. Cinta yang sejati, kukira hanyalah menjadi sejati jika tahan diuji terhadap cinta yang sama hebohnya, yakni cinta yang dahsyat itu, dengan segenap petir dan halilintarnya yang tanpa kecuali menggetarkan dan mendebarkan hati. Kesetiaan kami masing-masing telah membuat kami selalu bertemu kembali. Begitulah, meski terkadang penuh dengan luka-luka, cinta di sana-sini karena ketergodaan yang terlalu menarik untuk tidak dilayani. Apabila kami bertemu dari kelahiran satu ke kelahiran lain, kami akan saling mengenali. Meski perbedaan duniawi yang membungkus kami bisa mengakibatkan masalah, berarti itulah yang terjadi misalnya ketika aku lahir sebagai pendeta dan kekasihku lahir sebagai putri raja. Lain kali, aku lahir kembali sebagai perempuan dan kekasihku lahir kembali tetap sebagai perempuan. Suatu kali, bahkan ketika lahir kembali sebagai bayi, kekasihku sudah lahir berpuluh tahun sebelumnya dan hampir mati. Tetapi, tidakkah cinta itu tiada memandang wujud? Dan tiada pula memandang usia? Jika cinta memang mempersatukan jiwa, maka kesenjangan tubuh macam apakah yang bisa menghalanginya? Justru itulah masalahnya sekarang. Apakah aku, sebagai manusia biasa, masih bisa mencintai kekasihku jika kekasihku itu telah menjadi komodo? Hanya laut, hanya kekosongan. Laut dan langit bagai bertaut, tapi mereka sebetulnya tidak bersentuhan sama sekali. Apakah aku akan bisa bertemu dengan kekasihku kali ini? Tanda-tanda alam memberi isyarat kepadaku. Kekasihku telah dilahirkan kembali dalam wujud seekor komodo
yang sekarang berada di Pulau Komodo. Sebagai seekor komodo, kekasihku menimbulkan masalah besar karena telah memakan seorang anak gadis yang sedang mandi di sungai. Pemburuan liar telah mengurangi jumlah kijang yang biasa dimakan komodo, sehingga kekasihku dengan kelaparannya yang amat sangat telah menerkam dan menelan seorang anak gadis berusia 12 tahun. Karena undang-undang melindungi komodo, maka kekasihku tidak dibunuh, melainkan dibuang ke suatu wilayah di Pulau Flores yang juga dihuni komodo. Namun, di tempat yang baru itu, kekasihku dianggap sebagai komodo asing yang dimusuhi oleh komodo-komodo lain. Akibatnya, kekasihku berenang dan menyeberangi laut untuk kembali ke Pulau Komodo. Dan kini aku datang ke pulau itu mencarinya. Dalam sejarah percintaan kami dari abad ke abad, belum pernah kami lahir kembali dengan berbeda spesies seperti ini. Karena kami selalu berperilaku baik. Kami selalu lahir kembali sebagai manusia. Kesalahan apakah yang telah dilakukan kekasihku? Dan aku tidak mengetahuinya, sehingga kembali sebagai komodo. Apakah ia akan mengenaliku dengan panca indera dan otaknya sebagai seekor komodo? Kalaulah aku masih mempunyai kepekaan untuk mengenalinya, bagaimanakah caranya ia akan mengenaliku? Dan apa yang akan kami lakukan? Aku tidak mungkin mengawini dan membawanya sebagai seekor komodo ke dalam apartemenku di Jakarta. Pasti Supermi tidak akan pula mengenyangkannya. Atas nama cinta, apakah yang masih bisa aku lakukan untuk kekasihku? Ketika akhirnya kami berjumpa di sebuah kubangan pada sungai kering berbatu-batu, hatiku terasa kosong. Setelah menjelajahi pulau itu selama 2 hari dan bertemu dengan sejumlah komodo, akhirnya aku bertemu dengan seekor komodo yang kuyakini adalah kekasihku. Rupanya kekasihku menjadi seekor komodo jantan. Karena aku turun di kampung Komodo dan bukan di Loh Liang, tempat para petugas Taman Nasional biasa memandu wisatawan. Aku menjelajahi pulau itu siang malam tanpa pengawal. Bersenjatakan tongkat bercabang, aku berhasil menyelamatkan diri dari serangan sejumlah komodo. Sampai kutemukan komodo jantan yang pernah memakan anak gadis itu. Kami bertemu pada suatu siang yang panas, dan aku sedang mendaki ketika kulihat ia merayap ke arahku di bawah kerimbunan semak-semak. Apakah yang masih bisa kukenal dari kekasihku yang cantik jelita pada komodo jantan ini? Tadinya masih kuharapkan pandangan mata yang penuh dengan cinta. Tapi hanya kulihat sebuah pandangan mata yang kosong. Sudah jelas ia tampak kelaparan. Dan kukira ia tidak mengenaliku lagi. Apakah masih sahih jika aku berusaha tetap mempertahankan cinta? Dalam keadaan seperti ini, aku menjadi ragu, apakah cinta yang abadi itu sebenarnya memang ada?
Ataukah hanya seolah-olah ada dan dipercaya begitu rupa sehingga mengelabui para peminatnya? Mungkin cinta ternyata mengenal wujud. Meskipun komodo jantan memang penjelmaan kekasihku. Dan aku sangat mencintainya. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa mencintainya seperti aku mencintai kekasihku? Aku terpeleset di tebing dan meluncur masuk ke kubangan. Tepat di hadapan mulutnya yang menganga. Semuanya sudah terlambat. Kaki kiriku sudah masuk ke mulutnya. Langsung patah beberapa bagian. Aku tidak sempat memanfaatkan tongkat bercabang itu. Apakah aku akan lebih bahagia jika menyerahkan jiwa sebagai pengorbanan cinta? Kurasa seluruh tubuhku tersedot masuk ke dalam tubuh komodo itu sekarang. Di dalam tubuh itu hanya kurasakan kegelapan dan perasaan menyatu. Kalau itu tidak keliru.